Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik dan sangat baik dalam hidup ini. Sepanjang malam yang sudah kita lewati dalam peristirahatan kita, begitu luar biasa ya Tuhan pelihara jaga, sehingga pada pagi hari ini dengan kekuatan yang Tuhan berikan, dengan kesehatan yang luar biasa, saya dan saudara boleh ada. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk melangkah lebih jauh di hari yang baru ini, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Karena kita sadari kita penuh dengan keterbatasan dan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi, yang akan kita alami di hadapan kita. Oleh sebab itu mari kita mau percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup ini ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang sanggup, yang siap menolong saya dan saudara. Kita akan masuk dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan, mari kita berdoa bersama. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada dengan kekuatan yang baru, kesehatan yang terbaik, ini semua karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat sepanjang malam yang sudah kami lewati. Engkau sudah pelihara jaga lindungi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami kembali boleh ada sebagaimana kami ada. Sebelum kami masuk di hari yang baru ini Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Allah. Biarlah renungan yang sebentar kami dengar ini boleh menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, layakan kami Tuhan untuk terima firman-Mu dan urapi hamba-Mu. Bahkan setiap telinga yang mau, yang siap mendengarkan firman-Mu diberkati oleh Engkau. Sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Renungan pagi pada saat ini saya ambil dalam Injil Markus pasal yang ke-12. Ada satu kisah seorang wanita, seorang janda yang miskin yang luar biasa. Di dalam Markus 12 ayat 41 sampai ayat 44. Di sana firman Tuhan berkata, ayat 41, pada suatu kali Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser jatuh 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Puji nama Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini ada satu gambaran yang luar biasa, ada satu kisah yang luar biasa, yang dimana seorang janda, firman Allah dengan jelas mengatakan dia adalah seorang janda yang miskin, yang papa, yang tidak punya apa-apa, yang pribadi yang tidak menarik untuk dilihat oleh orang pada saat itu. Dia adalah orang yang dianggap remeh, tidak dipandang, dikucilkan, karena dia seorang janda yang miskin. Tapi ada satu hal yang luar biasa dalam kehidupan wanita ini. Ada sesuatu hal yang begitu menarik dalam kehidupan seorang janda yang miskin ini di hadapan Yesus. Walaupun mungkin orang-orang banyak pada saat itu mereka meremehkan wanita ini, murid-muridnya pun mereka tidak menganggap wanita ini. Tapi yang luar biasa, di dalam ayat yang ke-43, Yesus berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, Yesus berkata, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Manusia meremehkan, orang banyak tidak menganggap. Tapi ada satu hal yang luar biasa yang ada dalam wanita ini. Yesus memuji dia. Yesus memandang dia sebagai pribadi yang luar biasa. Kalau kita bisa melihat seorang janda yang miskin ini, ada hal yang menarik buat pelajaran kita pada pagi hari ini bagi jemaat Tuhan.
Seringkali dalam setiap kehidupan kita, kekurangan terkadang itu menjadi penghalang bagi kita untuk kita mau berkorban bagi Tuhan. Kita menunggu kalau kita ada. Kita menunggu kalau kita punya. Tapi wanita janda ini yang miskin ini, kemiskinan yang ada dalam kehidupannya, kekurangan yang ada dalam kehidupannya, itu bukan menjadi penghalang bagi dia untuk dia memberi, untuk dia berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Satu pelajaran yang sangat luar biasa, satu pelajaran yang sangat indah, yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar memberi, belajar mau berkorban, tidak menunggu ketika kita diberkati, tidak menunggu ketika kita ada dalam kelimpahan, tapi mari kita mau belajar. Apapun keadaan kita, walaupun sesulit apapun kekurangan yang ada dalam kehidupan kita, itu tidak menjadi penghalang bagi kehidupan kita untuk kita berkorban, untuk kita memberi bagi. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang ada pada pagi hari, yang mendengarkan renungan pada pagi hari, mari. Ada hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan wanita ini. Hal yang pertama yang bisa kita ambil, wanita ini tidak mementingkan diri sendiri. Seringkali dalam setiap kehidupan kita melihat keadaan kita dulu. Kalau kebutuhan kita cukup, kalau keadaan kita ada, baru kita mau memberi. Tapi wanita ini dia tidak mementingkan dirinya. Walaupun dia dalam kekurangan, walaupun dia dalam keterbatasan, itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk dia memberi. Dia mengutamakan yang lain. Dia mengutamakan bagi pekerjaan Tuhan daripada dirinya sendiri. Satu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Pelajaran yang sangat indah yang sudah dipraktekkan oleh wanita janda ini, biarlah menjadi pelajaran bagi saya dan saudara. Yesus memuji wanita ini. Karena Yesus berkata dalam ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Mereka memberi karena mereka limpah. Mereka memberi karena mereka punya. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan janda ini? Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Secara logika manusia tidak mungkin kita memberi. Bagaimana mungkin kita akan memberi? Bagaimana mungkin kita akan berbuat? Kalau kita sendiri aja hidup dalam kekurangan, hidup dalam kesulitan, hidup dalam keterbatasan, itu tidak akan pernah mungkin. Ini terjadi karena apa? Karena kita mementingkan diri kita. Wanita ini Yesus berkata, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Luar biasa. Pujian yang diberikan Yesus kepada wanita ini bukan hanya sekedar pujian. Karena Yesus sudah melihat sampai ke dalaman hati wanita ini. Karena memang benar wanita ini memberi dari kekurangannya. Kekurangan yang ada dalam kehidupannya, kemiskinan yang ada dalam hidupnya itu tidak membatasi dia untuk dia memberi berkorban bagi Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar seperti wanita ini. Terkadang di dalam kelimpahan sekalipun, dalam kehidupan yang begitu luar biasa yang kita punya, yang Tuhan sudah memberkati kehidupan kita, terkadang kita pun masih sulit untuk berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Kita merasa apa yang kita punya, kita menganggap apa yang kita miliki itu semua daripada kita. Sehingga kita lupa, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang begitu sulit, yang begitu berat untuk berkorban. Apalagi kalau hidup kita dalam kekurangan. Mari kita mau belajar seperti wanita ini. Belajar untuk berkorban, belajar untuk memberi, belajar untuk mengasihi. Tidak melihat keadaan yang ada, yang terjadi dalam hidup. Begitu luar biasa kehidupan wanita ini. Tidak dianggap, diremehkan. Kecil apa yang dia berikan. Tapi di hadapan Yesus, dia dipuji dengan luar biasa. Karena dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi dari keterbatasannya. Bahkan seluruh nafkah hidupnya, firman Allah berkata, dia berkorban bagi pekerjaan.
kerajaan Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hadir, yang ada pada pagi hari ini? Seringkali kelimpahan, seringkali kekayaan yang kita punya itu membatasi kita untuk kita berkorban. Begitu sulitnya, begitu sukanya kita untuk memberi. Begitu beratnya bagi kehidupan saya dan saudara untuk berkorban. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari, renungan firman Allah, ada pelajaran yang sangat indah. Wanita ini tidak mementingkan diri sendiri. Dan hal yang kedua yang bisa kita dapatkan lewat pelajaran pada pagi hari ini, kekurangan bukan menjadi alasan untuk tidak dapat berkorban. Ini yang ada dalam kehidupan wanita ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari jemaat Tuhan memasuki tahun 2025 ini. Mungkin hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, kita adalah pribadi-pribadi yang sulit berkorban, yang sulit memberi, memiliki harta yang banyak hanya untuk kepentingan kita. Tanpa kita sadari, Tuhan menginginkan ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika ada kelimpahan dalam kehidupan kita, di dalam kelimpahan, di dalam kekayaan yang kita punya, ada hak-hak orang lain yang berhak untuk mereka nikmati apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita punya. Sama dengan Yesus. Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Firman Allah berkata dia rela menjadi miskin. Yang terpenting orang yang percaya, yang berharap kepada dia, hidup dalam kelimpahan. Oleh itu pada pagi hari ini jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang luar biasa seperti seorang janda ini. Kemiskinan, keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi dia untuk dia memberi, berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Karena kita percaya ketika kita berkorban memberi, maka kita akan mendapatkan pujian, maka Tuhan akan memberkati kita. Puji nama Tuhan, kiranya renungan pada pagi hari ini boleh memberkati kita akan masuk dalam Tuhan. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Pagi hari ini Tuhan ada satu pelajaran yang sangat luar biasa yang kami dapatkan dalam kehidupan wanita janda ini Tuhan. Dalam hidup yang penuh dengan keterbatasan, hidup dalam kekurangan, hidup dalam kemiskinan, papa yang tidak diperhatikan. Tapi luar biasanya wanita ini, dia masih mau berkorban, memberi Tuhan. Ada pujian yang luar biasa yang kau berikan kepada wanita ini, karena dia belajar memberi dari kekurangannya. Terus itu pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau hari-hari yang lalu kami hanya mementingkan diri kami Tuhan. Terkadang dalam kelimpahan kami sulit berkorban Tuhan. Kami hanya mau menikmati apa yang kami punya untuk diri kami sendiri. Tanpa kami sadari Tuhan, kalau semua yang kami punya itu adalah berkat daripada Tuhan. Dan berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami berikan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Jangan biarkan kami menjadi pribadi yang serakah. Jangan biarkan kami menjadi pribadi-pribadi yang hanya mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Berikan hati seorang janda ini untuk kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi seperti wanita ini yang mau berkorban walaupun dalam keadaan yang sulit. Sebelum kami masuk di hari yang baru Tuhan, hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sekeluarga, seluruh pelayanan staf yang ada, seluruh sidang jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dewasa sampai usia lanjut, dipelihara, diberkati, ditolong oleh Engkau Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka buat, apapun tugas pekerjaan mereka, diberkati, ditolong oleh Engkau. Usaha mereka diberkati, walaupun dalam keadaan sulit sesukar apapun Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa. Ampuni kami Tuhan, kami akan masuk di hari yang baru bersama dengan kami Tuhan, karena kami tidak mampu berjalan sendirinya. Sambut hari yang baru hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.